Jumpa lagi bersama channel Ethos Energy, channelnya para insinyur, channel yang keren dan mencerdaskan. Baik, kali ini kita akan berbicara mengenai proses safety ya. Apa sih proses safety ya? Proses safety, apakah helm? Apakah safety shoes? Apakah wear pack? Apakah safety Google? Bukan ya, safety itu ada dua kategori, ada safety fisik, kemudian ada proses safety. Proses safety lebih ke secara sistem desain dari sebuah plan atau sebuah fasilitas. Safety fisik ya seperti helmet, kacamata, wear pack, sepatu, kemudian tentang scaffolding, lifting, rigging, dan segala macam ya. Baik, kali ini kita akan berbicara mengenai proses safety. Saya kasih gambar ya. Gambar ini nanti kita bicara. Sebelum kita bicara ini, kita bicarakan yang ini dulu. Kita baca berita belakangan ini yang viral ya. Ada kejadian di Indonesia, di Jakarta, di Pelumpang, perusahaan minyak dan gas Pertamina itu mengalami insiden, ada kecelakaan, fatality, masyarakat sekitar meninggal 21 orang. Itu berita yang terakhir, dan yang terbaru kita belum tahu. Kebakaran akibat minyak yang bocor, dan ada masyarakat di sekitar itu yang berada di lokasi tidak aman. Baik, tapi kita tidak akan berbicara mengenai ini karena proses investigasinya masih berlangsung ya. Jadi intinya masyarakat itu berada di lokasi yang tidak aman ya. Nah, ini sedang diselesaikan sama pemerintah dan Pertamina sendiri. Dan nanti untuk hasil investigasi sebagai lesson learned dengan data-data yang ada ya. Kejadian yang mirip-mirip juga kita pretelin ya, juga terjadi di berbagai negara ya, mengenai kecelakaan akibat dari proses safety-nya yang tidak baik ya. Kita pernah berbicara mengenai kejadian di Piper Alpha, sebuah fasilitas platform oil and gas offshore. Itu kejadiannya fatality akibat permit to work-nya yang tidak berjalan dengan baik ya. Komunikasi permit to work tidak berjalan dengan baik sehingga tidak sinkron antara satu dengan yang lain. Ketika suatu pompanya bermasalah, terus dikasih loto, kemudian datang lagi kru malamnya, nanti pikirnya ini sudah selesai, terus digantikan dengan yang lain, terus ketika dibutuhkan kondensatnya naik, butuh pompa, dijalankan sehingga terjadi kebakaran. Dan itu menjadi sophisticated ya, kebakaran, semua platformnya kebakar jadinya. Dan banyak fitur-fitur safety-nya yang tidak memenuhi ya, yang tidak standar ya. Mungkin juga belum terpikirkan waktu itu ya, gimana cara mendesainnya yang lebih bagus supaya tahan api atau supaya fire fighting-nya bisa dijangkau oleh operator ya. Mungkin hal-hal itu yang perlu kita improve selalu ya. Itu kejadiannya sudah lama sekali. Tapi kali ini kita akan berbicara proses safety yang terjadi di India, di Bhopal ya. Di Bhopal ini di tahun 1984 itu ada kejadian insiden di mana terjadi fatality atau kematian lebih dari 3.700 orang. Orang-orang ini berada di lingkungan di sekitar fasilitas pabrik pestisida ya. Nah, pabrik pestisida ini terjadi kebocoran ya, kebocoran, terus masyarakatnya ada di sekitar situ, berada di jarak tidak aman, maka mereka akan terpapar dengan gas tersebut ya. Mungkin hal yang bisa kita ambil di kejadian di Bhopal ini, di mana kejadiannya tahun 1984, ini sudah lama sekali ya, tahun 1984. Masyarakat yang di kota Bhopal itu penduduknya lebih dari 500.000 orang ya, 500.000 orang. Kemudian
yang meninggal itu lebih dari 3.700. Ini lingkungannya sangat padat sekali ya. Tahu sendirilah kalau India ya. Kalau India itu masyarakatnya padat dan sangat banyak ya, penduduknya bisa mencapai lebih dari 1,3 miliar orang ya. Bayangin aja ya, 1,3 miliar orang. Indonesia saja 270 juta orang. Serasa udah padat rasanya ya, apalagi India ya, 1,3 miliar orang yang harus dikelola dengan baik ya. Tentu mengelolanya tidak mudah ya, banyak suku, banyak pendapat yang berbeda-beda, tentu harus perlu effort yang luar biasa. Baik, di India ini di tahun 1984 terjadi kecelakaan kerja, 3.700 orang meninggal dan juga ada yang cedera sekian ribu orang dan juga ada cacat permanen sekian puluh ribu orang. Wah, banyak sekali yang suffer akibat dari fasilitas yang tidak proper ini. Baik, kalau kita kaji kenapa sih kok bisa masyarakatnya terpapar gas beracun ini ya. Fasilitas ini bocor itu diakibatkan dari manajemennya, pengawasannya yang lemah ya, dan juga perhatiannya yang kurang terhadap peralatan mereka ya. Kemudian juga masyarakat juga berada tidak jauh dari pabriknya. Harusnya ada dikaji dengan baik berapa sih jarak aman buat masyarakat dari pagarnya pabrik pestisida ini, apakah 100 meter, apakah 200 meter ya, apakah harus 1 kilo ini, karena ini gas beracun gitu ya. Itu harus ada dikaji dan ada risk analysis dari gas ya. Kita simulasikan jika ada kebocoran gas, masyarakat yang terpapar itu seberapa jauh mereka aman. Nah, kejadian di India ini masyarakatnya dekat dengan pabrik tersebut ya. Sehingga ketika gasnya bocor ya dalam skala yang besar, itu akan mengakibatkan masyarakat akan ya terpapar dan mengontrolnya juga akan lebih sulit ya. Sebenarnya kejadian tahun 1984 ini, kecelakaan yang mengakibatkan fatality ini bukan hal yang pertama kejadiannya. Sebenarnya tahun-tahun sebelumnya sudah ada juga fatality akibat kebocoran gas yang ada di pabrik pestisida di Bhopal ini. Tahun sebelumnya tahun 76, 79 gitu. Kemudian tahun 81 sudah berulang kali terjadi kecelakaan kerja akibat kebocoran, baik itu pekerjaannya sendiri atau masyarakatnya sendiri dekat-dekat situ. Sudah sering terjadi ya. Ada yang 5 orang, ada yang 3 orang, ada 4 orang yang meninggal. Tetapi kejadian itu tidak dijadikan sebagai lesson learned buat manajemennya. Mereka tidak aware ya dengan root cause kebocoran itu akan mengakibatkan fatality. Dari referensi yang saya baca, kecelakaan itu, gas yang bocor itu diakibatkan dari maintenance-nya yang tidak dijalankan sesuai dengan prosedur. Misalnya fitur-fitur safety ya, itu yang rusak tidak diperbaiki. Kemudian check valve-nya yang sudah tidak berfungsi dengan baik itu tidak diperbaiki. Pipa-pipanya yang sudah lama itu tidak di-maintenance dengan baik gitu ya. Karena umurnya, karena korosifnya itu ya, tidak dicek aset integrity-nya fasilitas tersebut. Dan juga budaya kerja di sana yang tidak safety-nya tidak, awareness dari pekerjaannya juga tidak diberikan dengan baik ya, sehingga mindset di kepalanya itu bukan keselamatan kerja, bukan safety yang mereka aware ya. Bahkan ada pekerja yang lagi kerja di lingkungan yang ada gas pestisida yang bocor tersebut, mereka melepaskan maskernya
Ketika mereka lepaskan masker ketika kerja, mereka tidak bisa tertolong lagi akibat terpapar dengan gas beracun. Itu pekerjaannya mereka sendiri ya, pekerjaan dari pabrik pestisida itu sendiri. Mereka meninggal 3 orang, besoknya lagi bocor lagi, meninggal lagi sekian orang. Jadi culture dari manajemennya, pengawasannya yang kurang bagus, kemudian dari culture dari karyawannya yang awareness safety-nya yang kurang baik ya, mereka tidak bisa mengidentifikasi hazard ya. Tidak bisa mengidentifikasi hazard dan bagaimana mengontrol hazard tersebut ya. Mereka tidak aware dengan bahaya tersebut ya. Nah, dari sana, dari awareness dari pekerja itu, mereka bisa menyelamatkan diri mereka sebenarnya ya. Misalnya ketika sebelum bekerja mereka toolbox meeting dulu, mereka kasih supervisornya ngasih info bahwasanya di sini ada gas beracun sekian konsentrasi, ada gas detektor ya. Kemudian kamu harus pakai masker, harus pakai blower, pakai apa gitu untuk kontrol hazardnya ya. Kalau kamu tidak pakai ini akan berbahaya buat kamu gitu. Nah, nanti si pekerja akan mengikuti arahan dari supervisornya atau engineer-nya bahwasanya di sana ada bahaya-bahaya yang akan membahayakan dirinya jika mereka tidak menggunakan masker, tidak menggunakan gas detektor, nggak menggunakan blower dan lain-lain sebagainya untuk mengontrol hazard tersebut. Ya. Tetapi kejadiannya mereka tidak melakukan itu, sehingga ada beberapa pekerja yang membuka masker ketika kerja, di mana di sana ada gas pestisida yang bocor ya. Ya, kejadiannya fatality. Itu di lingkungan mereka. Kemudian peralatan mereka yang tidak di maintenance dengan baik ya. Yang udah bocor, bolt tightening yang tidak benar ya, tidak menggunakan torsi, hanya menggunakan tenaga manusia ya. Kalau badannya kecil, ya udah torsi bautnya kecil, ototnya besar, bautnya bisa dikencangkan dengan lebih kuat ya. Tentu ini akan menjadi lesson learn buat kita. Kalau pengencangan baut itu sangat penting sekali di dunia oil and gas, apalagi ini pestisida yang bisa meracuni baik pekerja maupun masyarakat sekitar ya. Kemudian lesson learn berikutnya yang kita bisa ambil bahwasanya jarak antara pabrik ya, pabrik pestisida ini dengan masyarakat tuh harus dikaji dengan benar ya. Regulator itu, pemerintah sana harus membuat regulasi tanah 100 meter dari pagar itu tidak boleh ada pemukiman, tidak boleh ada pembangunan di situ, tidak boleh mengeluarkan izin mendirikan bangunan. Harusnya seperti itu dan meminta kalkulasi, membuat standar-standar kerja untuk pabrik yang sejenis ya. Misalnya ini pabrik pestisida ya harus dihitung dulu sama engineer-nya berapa sih jarak amannya buat masyarakat. Ya, itu harus dibuat dengan secara ilmiah, tentu bisa dipertanggungjawabkan. Dan juga secara desain di dalam fasilitas mereka harus ada level-level proteksi ya desainnya. Misalnya pressure-nya naik itu ada safety valve-nya dan rilisnya harus ke tempat yang aman dan diamankan, apakah dibakar ataukah disimpan di suatu wadah yang bisa menampung gas-gas yang keluar dari sana. Pada saat desain harus dianalisa dan dibuat safety-nya ya. Apakah shutdown valve tadi ada safety valve, ada untuk temperatur ya. Temperatur harus ada proteksi juga. Dan juga ketika konstruksinya, pemasangannya juga harus benar ya. Misalnya kalau di mekanikal itu bautnya harus dikencangkan, ada nilai torsinya dan harus sesuai urutan yang standar pengencangan baut di flanges sambungan pipa. Ketika dites operasi tidak bocor ya,
baik gasketnya, bautnya, torsinya. Nah, kemudian di sisi instrumennya dipastikan instrumentasinya bekerja dengan baik ya. Sehingga pastikan function testnya apakah sudah benar, interlocknya apakah sudah benar, kerja yang baik, sistem-sistem proteksi yang ada di dalam fasilitas tersebut. Kemudian dari sisi electrical juga begitu diperhatikan, overloadnya, kalau short terjadi bagaimana, ada proteksinya juga. Kemudian dari proses engineer-nya memastikan bahwasanya semua hazard yang mungkin terjadi itu sudah teridentifikasi dan bagaimana mengontrolnya hazard tersebut, harus didesain fasilitas untuk mengontrol hazard tersebut sehingga fasilitas yang kita bangun itu aman dioperasikan. Gitu ya guys. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan malam ini mengenai proses safety desain di sebuah fasilitas. Dalam hal ini kita berbicara sebuah plan pestisida di Bhopal, India. Mudah-mudahan kejadian yang terjadi di India tidak terjadi lagi di tempat manapun di seluruh dunia. Dan yang kita lihat sekarang yang dekat adalah di Indonesia, di Pelumpang ya. Mudah-mudahan ada perbaikan dan bisa belajar dari Bhopal, India ini ya. Baik, itu yang bisa kita sampaikan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, dan share channel Ethos Energy Continuous Learning agar kita terus tumbuh dan berkembang ya, agar teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat. Stay tune bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi